Shalom, sebelum saya menjelaskan dasar-dasar ilmu politik, bukunya Miriam Budiarjo. Pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka mari perkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Yonar Ariantus Beno, biasa dipanggil Yonar. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar ilmu politik bab 6 tentang Undang-Undang Dasar. Yang pertama, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Kedua, konstitusionalisme. Yang ketiga, ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Yang keempat, Undang-Undang Dasar dan Konvensi. 5. Pengertian Undang-Undang Dasar. 6. Perubahan Undang-Undang Dasar, Amendemen. 7. Supremasi Undang-Undang Dasar. 8. Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan tertulis. Baik, yang pertama, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Sifat yang pertama, Undang-Undang Dasar RI 1945 memiliki sifat sebagai berikut. A. Singkat artinya, Undang-Undang Dasar RI 1945 hanya memuat sendi-sendi pokok hukum dasar negara Indonesia yang hanya terdiri dari 37 pasal, sedangkan Undang-Undang Dasar lainnya memiliki jumlah pasal yang lebih banyak. Misalnya, 1. Undang-Undang Dasar S 1950 jumlah pasalnya sebanyak 146. Yang kedua, Undang-Undang Berima jumlah pasalnya sebanyak 234. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Panama jumlah pasalnya sebanyak 291. Yang kelima, Undang-Undang Dasar India jumlah pasalnya sebanyak 395. Yang kedua B, fleksibel artinya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat karena hanya memuat aturan yang bersifat pokok. Sedangkan aturan-aturan pelanggaran yang lebih teknis diserahkan pada peraturan-peraturan yang tingkatnya lebih rendah, seperti Undang-Undang PP dan lain-lain, yang lebih mudah dari segi cara pembuatan atau perubahannya. Yang kedua tentang fungsi. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dilaksanakan, menentukan dengan jelas apa menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Yang kedua, konstitusionalisme. Apa yang dimaksud dengan sistem konstitusional? Sistem konstitusional seperti berdasarkan atas sistem konstitusi, hukum dasar tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang tidak terbatas. Hak konstitusional itu apa saja? Yang pertama, hak atas status kewarganegaraan. 2. Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah. Yang ketiga, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang
3 ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Ada beberapa ciri-ciri Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, mengatur tentang sistem ketatanegaraan. Yang kedua, mengatur tentang lembaga negara. A. Legislatif atau pembuatan. B. Eksekutif atau pelaksanaan. C. Yudikatif atau pengawas. Yang ketiga, mengatur hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Yang keempat, mengatur hak dan kewajiban negara terhadap negara. Yang kelima, adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang keenam, mengatur tentang lembaga negara. Yang ketujuh, mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Yang keempat, Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Konvensi adalah hukum kebiasaan dalam konteks ketatanegaraan yang hidup di lembaga-lembaga negara atau eksekutif. Konvensi merupakan hukum tidak tertulis dan ketatanegaraan, sedangkan hukum tertulis adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Contoh konvensi. Yang pertama, foto presiden dan wakil presiden di kantor pemerintahan. Yang kedua, pemilihan materi oleh presiden. Yang ketiga, upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus. Yang kelima, pergantian Undang-Undang Dasar. Pergantian Undang-Undang Dasar yaitu periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang Umum MPR 1999. 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sidang tahunan MPR 2007 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan kedua Undang-Undang dan sidang tahunan MPR 2001, 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sidang tahunan MPR 2000, 1 sampai 11 Agustus 2000. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, perubahan Undang-Undang Dasar Amandemen. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Amandemen 1. Perubahan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama dilakukan tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR. Amandemen tersebut menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20 dan pasal 21. Perubahan Amandemen kedua. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 keduanya terjadi pada 7 sampai 15 Agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut
Ada 15 pasal perubahan atau tambahan, serta tambahan dan perubahan 6 bab. Perubahan Amandemen ketiga. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ketiga berlangsung dari tanggal 1 sampai 6 November 2001 dalam sidang umum MPR. Sekian dan hasil penjelasan saya. Terima kasih.